Hei Xiaomi, kenapa kau tidak membangunkanku? Bosmu berkata jangan membangunkannya. Katakan padanya untuk membiarkanmu tidur sedikit lebih lama. Tidur sedikit lebih lama. Jika aku terlambat, bos akan memotong gajiku. Setelah mengatakan itu, Liu Qing mengambil 2 potong dan bersiap untuk pergi bekerja. Tanpa diduga, Wen Jing menelepon balik. Katakan padanya untuk makan dan kemudian pergi. Menghadapi kata-kata istri presiden, Liu Qing juga tidak berani membantah. Melihatmu melahap sarapanmu. Saat ini, Wen Jing memberitahunya bahwa tidak perlu terburu-buru. Sebentar lagi, dia bisa duduk di mobilnya untuk pergi bekerja. Mendengar kalimat ini, Liu Qing tertegun. Di masa lalu, dia biasa menemukan segala macam cara untuk mempersulitnya. Sekarang bawa dia pergi dengan mobil mewah. Untuk sesaat, dia merasa seperti sedang jatuh cinta. Tapi tepat setelah itu, wajahnya ditampar lagi. Xiaomi, sudah makan? Bersihkanlah. Bersihkan, bersihkan dia, aku. Setelah kembali ke perusahaan, Wen Jing tidak mengatakan apa-apa selain menendangnya keluar dari mobil. Tapi ketika dia mundur, dia bingung. Tidak peduli bagaimana dia membuat cadangan, dia tidak dapat kembali ke tempat parkir. Dan Liu Qing, yang berdiri di samping, mengintip, tidak bisa melihat lagi. Kakak. Tempat parkir sebesar ini dan dia tidak bisa mundur. Apakah kamu membeli SIM? Apa pekerjaanmu? Parkirkan mobil untukmu. Tidak membutuhkanmu. Tanpa diduga, Liu Qing dapat parkir dalam waktu kurang dari 3 menit. Sepertinya itu berhasil. Sedang bertugas. Melalui kamera Liu Qing melihat 2 orang menyelinap transaksi rahasia. Liu Qing tahu bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu yang buruk dengan melihatnya. Jadi dia mengambil gambar plat nomor itu. Lalu diam-diam mengikuti. Memang, ada 3 pria gendut mengikuti Direktur Du dari Departemen Penelitian. Saat ini, Direktur Du juga memperhatikan 3 orang di belakangnya. Jadi dia mengangkat telepon dan berpura-pura menelepon suaminya. Untuk menakut-nakuti mereka. Tidak heran orang-orang ini masih mengikutinya. Saat ini, Liu Qing menyamar sebagai orang yang ditutup matanya untuk datang menyelamatkan. Dia hanya melihatnya menggunakan 1 pukulan untuk menjatuhkan Direktur Du. Kemudian bergerak untuk memprovokasi yang lain. Seperti yang diharapkan, mereka segera menyerang Liu Qing. Tapi sebagai tentara bayaran, orang-orang ini seperti anak-anak bagiku. Dengan sangat cepat, dia memukul lawan hingga panik dan kabur. Nenek berpura-pura mengetahui sesuatu. Nenek. Dia tahu. Namanya adalah Liu Qing. Melihat neneknya segera mengenal Liu Qing, Wen Jing kagum. Tapi tepat setelah itu, seluruh keluarga bermain mahjong bersama. Saat ini, Liu Qing melihat bahwa neneknya akan menang. Karena di atas meja sudah ada 3 kartu Jiuan yang dimainkan. Dan kartu yang harus dimenangkan nenek ada di tanganku. Untuk membuat nenek bahagia, dia diam-diam menukar kartu 9 tongkat di tangannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja memainkan kartu. Sang istri yang tidak mengerti ceritanya langsung turun yang lebih besar. Benar-benar tak berdaya. Tanpa pilihan lain, Liu Qing mengambil kartu lain. Tapi sejarah berulang. 4 dong. Makan. Kebetulan sekali. Aku mendapat kartu lain kembali. Kamu tidak bisa turun lagi, kan? Tidak makan lagi. Kali ini akhirnya giliran nenek yang mengambil kartu. Tapi ketika nenek melihat kartu di tangannya, dia ragu-ragu. Pada titik ini, Liu Qing mengingatkannya jika dia sedang berdengung. Sepertinya itu benar-benar berdengung. Ya. Nenek sangat hebat. Itu benar. Tidak bisa tidak mengatakan itu. Akting keluarga ini membuatku merasa malu.
Tapi saat menonton film di ruang tamu, Liu Qing tiba-tiba melihat obat di belakang leher neneknya. Tapi Liu Qing tidak mengungkapkannya. Saat waktu tidur, dia mengeluarkan ponselnya dan membukanya untuk melihat kertas tes kanker neneknya. Kemudian dia tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Ternyata sang nenek didiagnosa mengidap kanker sejak dini. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Besok, ketika dia bekerja, Liu Qing masih menghindari pekerjaan seperti biasa. Tapi sekarang, dia tiba-tiba melihat istrinya mengendarai supercharger. Dia dengan cepat bangkit dan menyesuaikan diri. Dan membungkus 90 derajat dengan istrimu. Sisi ini, seorang tukang reparasi aneh tiba-tiba muncul di perusahaan. Dia memanfaatkan orang yang tidak memperhatikan. Stealth mengubah USB rahasia perusahaan. Saat Du Mensan datang untuk memeriksa mesin, kemudian ditemukan bahwa data dalam hard drive hilang. Dia buru-buru mengejar nama tukang reparasi. Melihat cerita yang terungkap, nama tukang reparasi darurat yang melarikan diri, Du Mensan mengikuti dari belakang. Segera, lebih banyak penjaga bergabung. Dan Liu Qing yang berada di ruang keamanan juga mendengar suara itu. Melihat seorang pencuri berlari melewatinya, dia tidak mengatakan tidak, dia mengikuti. Ayo cepat. Akan menendangku sampai mati. Semua orang berlari untuk menangkap pencuri itu. Melihat pria ini sangat membantunya lagi. Du Mensan mengundang dia untuk makan terima kasih. Tapi Liu Qing adalah orang yang sudah menikah. Beraninya dia pergi makan sendirian dengan wanita cantik. Lihatlah kepergianmu. Du Mensan tidak bisa tidak mengingat malam itu. Apa yang terjadi hari ini membuatnya semakin yakin bahwa hari itu adalah dia yang menyelamatkannya. Di sisi ini, kisah berani Liu Qing itu dengan cepat dikirim ke Wenjing. Lina memegang dokumen untuk mempromosikan Liu Qing sebagai wakil manajer keamanan. Biarkan Wenjing menandatanganinya. Itu hanya wakil yang protektif secara subjektif. Setelah bekerja, Liu Qing juga dengan sengaja pergi untuk memberitahu Wenjing kabar baik. Dia bilang dia akan pergi ke ruang keamanan untuk melaporkan kehadirannya. Setelah itu, kesempatan untuk bertemu akan semakin berkurang. Katakan padanya untuk tidak terlalu merindukanmu. Namun sang istri langsung menutup pintu mobil. Jangan pedulikan dia dan pergilah. Mungkinkah ini akhir dari istri tercinta? Petugas keamanan ini sedang bertugas malam. Kemudian tiba-tiba menemukan bahwa perusahaan memiliki seorang pencuri. Benar saja, tepat setelah itu, pencuri itu keluar. Mencuri barang. Pencuri itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung melemparkan dokumen itu ke atas meja. Kemudian bergegas menuju Liu Qing. Dengan sangat cepat si pencuri tidak melawan balik Liu Qing. Dia takut dan panik dan melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Liu Qing membiarkannya lari seperti itu? Dua orang bermain kejar-kejaran di tangga. Pencuri tidak melihat cara untuk lari lagi. Segera ambil pemadam api di sudut tembok. Setelah pertarungan terakhir, Liu Qing juga mengenali orang ini sebagai tentara bayaran. Sementara pencuri itu tidak memperhatikan. Liu Qing mengarahkan senter terang di tangannya ke matanya, lalu menghindari serangannya. Segera mereka berdua bertarung lagi. Padahal si pencuri memiliki senjata kimia di tangannya. Tapi dia tetap tidak melawan Liu Qing. Saat berkelahi, pencuri itu tidak sengaja membuka alat pemadam api. Liu Qing segera kehilangan kemampuan untuk bertindak. Pencuri mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dengan sangat cepat Liu Qing sadar kembali. Dan di sini, Wenjing memiliki dokumen di perusahaan. Dia ingin meminta Liu Qing untuk membawanya pulang. Tanpa diduga, tidak ada yang mengangkat telepon. Impoten. Dia harus pergi ke perusahaan. Dan saat ini Liu Qing sedang bertarung dengan pencuri di kafetaria. Tapi sekarang, pencuri itu memahami kelemahan Liu Qing. Dia mengambil pemadam api di sebelahnya.
Kemudian semprotkan langsung ke Liu Qing. Dan Liu Qing, yang terluka dengan sangat cepat, terpaksa menyerah. Pada akhirnya, dia langsung jatuh ke tanah. Ingat gemetar. Adegan di mana sang kakak meninggal secara tragis tahun itu. Ketika dia tidak bisa bergerak, pencuri mengambil belati dan menikamnya di dada. Kapan harus melihat siapa dia? Tiba-tiba Lei Tao muncul tepat waktu. Dia adalah rekan tim yang baik dari Liu Qing tahun itu. Setelah mendengar beritanya, pergi untuk menyelamatkan Liu Qing. Pencuri melihat itu tanpa berkata apa-apa dan dengan cepat melarikan diri. Di sini, kembali ke kantor. Wen Jing juga menemukan jejak seseorang yang masuk. Jadi dia pergi ke ruang pemantauan. Tapi sosok Liu Qing tidak terlihat. Saat dia hendak menuruni tangga, lalu dia melihat noda darah di tangga. Dan jejak pertempuran. Pergi ke kafetaria dan melihat kekacauan. Dia juga secara tidak sengaja menemukan ponsel yang dijatuhkan Liu Qing. Liu Qing. Kemudian Lei Tao mengambil kesempatan untuk membawa pergi Liu Qing. Lei Tao sedang mencari seseorang untuk menyelidiki pihak lain. Tetapi tidak dapat menyelidiki informasi apapun. Lei Tao menduga jika pihak lain sengaja mengatur agar mereka bertemu. Ya, ini tidak sesederhana itu. Sepertinya ada rahasia yang lebih besar di baliknya. Di sini, Jun Dai juga pergi ke perusahaan. Setelah beberapa saat mencari, dia hanya menemukan senter yang digunakan satpam. Adapun yang lain, tidak ada yang ditemukan. Dan tentara bayaran ini memberitahu pemimpinnya kelemahan Liu Qing, tapi tidak pernah berharap mendapat tamparan. Drama hebat baru saja dimulai.